Yahoo, Bapak Ibu guru. Belakangan ini, Bapak Ibu pasti sering mendengar kata deep learning. Apa sih itu deep learning? Kali ini, saya akan membahas tentang apa itu deep learning dalam pembelajaran. Secara sederhana, deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Bukan hanya menghafal fakta loh. Sebenarnya tujuan utama dari deep learning ini apa sih? Tujuan utamanya adalah mendorong siswa untuk menghubungkan pengetahuan mereka, menerapkan konsep dalam situasi nyata, dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan sintesis, seperti yang kita ketahui bersama di dalam tingkat taksonomi Bloom. Ini adalah beberapa contoh penerapan deep learning, terutama di dalam pembelajaran sains. Misalnya, kita ambil contoh di dalam pembelajaran ekosistem. Dalam pendekatan tradisional, siswa mungkin hanya diminta untuk menghafal definisi ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan berbagai macam contohnya. Namun, dengan deep learning, pembelajaran ini menjadi lebih kaya. Pertama, tahapan eksplorasi. Siswa diajak mengamati lingkungan sekitar mereka. Misalnya, taman sekolah, untuk mengidentifikasi komponen ekosistem seperti produsen, konsumen, dan dekomposer. Tahapan penyelidikan. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis hubungan antar komponen ekosistem. Seperti bagaimana ya tanaman mendukung kehidupan hewan di sekitarnya. Tahapan refleksi dan aplikasi. Mereka bisa membuat proyek diorama ekosistem, lalu mempresentasikan bagaimana kerusakan salah satu komponen dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Tahapan evaluasi. Guru memberikan tantangan seperti skenario tentang polusi yang mempengaruhi ekosistem tertentu dan meminta siswa untuk memberikan solusi kreatif berdasarkan pengetahuan mereka. Berikut adalah beberapa keunggulan dalam menerapkan deep learning. Pemahaman yang lebih baik. Siswa tidak hanya tahu apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana. Keterampilan berpikir kritis. Siswa diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan. Keterhubungan dengan dunia nyata. Pembelajaran terasa relevan dan membantu siswa memahami manfaat ilmu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kolaborasi dan kreativitas. Melalui proyek-proyek, siswa belajar bekerja sama dan menghasilkan ide-ide kreatif mereka. Namun, seperti halnya metode pembelajaran lainnya, deep learning juga memiliki beberapa tantangan nih Bapak Ibu. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan pasti lebih lama. Proses mendalam memerlukan waktu untuk eksplorasi dan diskusi. Yang kedua, perencanaan yang kompleks. Guru perlu mendesain pembelajaran dengan hati-hati, termasuk menyiapkan media dan sumber belajar yang relevan. Yang ketiga, variasi kemampuan siswa. Siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Namun, tidak perlu khawatir nih Bapak Ibu. Saya memberikan beberapa tips untuk kita semua dalam mengatasi tantangan ini. Yang pertama, manfaatkan teknologi seperti video pembelajaran dan aplikasi interaktif untuk membantu siswa memahami materi. Misalnya menggunakan YouTube, quizzes, booklet, atau Edpuzzle di dalam pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan metode differentiate instruction atau pembelajaran terdiferensiasi agar semua siswa bisa belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, eksperimen, atau proyek berbasis masalah. Dengan menerapkan deep learning, kita tidak hanya mengajarkan ilmu kepada siswa, tetapi juga membantu mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.
Mari kita mulai perjalanan bersama untuk menciptakan generasi yang lebih cerdas, kreatif, dan solutif.